Reika tiba-tiba bertanya pada Kyo. "Nih Kyo-chan, seberapa jauh kamu bisa membunuh? Maksud? Masa gitu aja gak tahu? Sini ku jelasin." Reika menjelaskan konsep rantai makanan dengan level pembunuhan. Tikus ke burung, burung ke ular, ular ke kodok, kodok ke ikan, ikan ke anjing. Dan menurut Reika, level tertinggi dari semua itu adalah manusia. Kyo semakin terdiam mendengar penjelasan tersebut. Kyo pun balik bertanya, "Kalau kamu seberapa jauh bisa membunuh?" "Oh, aku ya. Aku si anjing. Lo gimana?" "Aku si monyet." Monyet yang mendengar itu langsung melihat ke atas, minta bantuan ke Sung Gokong demi mendapatkan kekuatan air, tanah, api, dan udara. Setelah percakapan itu, mereka berpisah karena tetangga mereka akan pindah. Kyo yang kini sudah remaja, tiba-tiba teringat kembali percakapan aneh dengan Reika tentang seberapa jauh kamu bisa membunuh. Setelah berjalan, Kyo bertemu seorang gadis membawa kotak kardus. Matanya pun melotot. Betapa terkejutnya, gadis itu ternyata Reika. "Wah, takdir. Dulu aku diam, tapi kali ini saya akan lawan." Taunya malu-malu kucing. Namun Reika meminta bantuan Kyo untuk membawa kardusnya. "Apa ini? Segon kah?" Reika menjawab dengan tenang. "Itu mayat anjing." Kyo terkejut mendengar jawaban tersebut. Reika menjelaskan bahwa anjing peliharaannya mati kemarin. Anjing itu adalah hewan yang dibawa ayahnya 10 tahun yang lalu. Selalu menemaninya hingga tiba-tiba mati dalam semalam. Kyo tidak menyangka Reika punya anjing peliharaan. Ia merasa lega karena ternyata Reika tidak membunuh anjing itu. Meski dulu pernah berkata bisa membunuh anjing, Kyo sempat berpikir Reika masih normal. Namun Reika, "Sebenarnya aku ingin membunuh anjing itu." "Nani?" Reika menjelaskan bahwa ia sebenarnya ingin membunuh anjingnya agar tidak menderita. Namun saat melihat anjingnya semakin lemah, ia merasa kasihan dan tidak sanggup melakukannya. Ia pun berpikir mungkin ia tidak cukup menyukai anjing itu atau tidak benar-benar mencintainya. Mendengar pengakuan itu, Kyo sedikit memahami maksud Reika. Ia melihat sisi manusiawi dalam keraguan Reika, bahwa rasa kasihan bisa lebih kuat daripada niatnya. Reika menceritakan bahwa ia dan anjingnya pernah bermain di tempat ini. Kyo bertanya, apakah mengubur anjing di sini tidak akan dimarahi orang lain? Reika menjawab bahwa itu bukan masalah, karena baginya lebih berarti setelah 10 tahun bersama anjingnya. Saat Kyo hendak bertanya, Reika justru mengingatkan soal pertanyaan masa kecil. "Seberapa jauh kamu bisa membunuh?" Kyo mengaku tidak ingat, padahal cuma bohong. Reika tersenyum dan berkata bahwa ia menganggap pertanyaan itu hanya lelucon. Sebenarnya ia menyukai Kyo sejak kecil, tapi malu untuk mengatakannya, sehingga ia melontarkan pertanyaan aneh itu. Kyo terkejut, tersipu malu karena itu bukan jenis lelucon yang normal. Reika lalu merenung. Ia merasa aneh karena mengatakan tidak cukup menyukai anjingnya, padahal ia sangat mencintainya. Ia bertanya-tanya kenapa ia tidak bisa mencegah kematian anjingnya itu. Kyo menjawab itu hal yang wajar. Biasanya orang tidak membunuh hal-hal yang mereka cintai. Reika pun mulai mengerti arti dari normal. Ia berpikir mungkin dirinya bisa lebih baik dari yang ia kira. Meski tetap merasa sedikit kecewa, Reika berterima kasih pada Kyo. Setelah mereka selesai mengubur anjingnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Kyo, seolah Kyo berubah dibandingkan yang dulu. Reika pun meminta Kyo untuk bercerita tentang kehidupannya. Kyo mulai membuka diri. Awalnya hidupnya baik-baik saja, namun setelah masuk sekolah swasta, ia tidak bisa mengikuti pelajaran
pelajaran dan akhirnya putus sekolah. Ia mencoba masuk ke sekolah negeri tapi tetap gagal beradaptasi. Ia merasa hidupnya terpuruk, jatuh, dan puncak kebahagiaannya hanyalah saat bermain di kotak pasir bersama Reika dulu. Kyo pun bertanya-tanya mengapa ia harus terus hidup jika ujungnya hanya kegagalan. Saat mendengar curhatan itu, Reika yang memegang sekop tiba-tiba menangis. Ia mengingat kembali kenangan masa kecil mereka. Reika berkata bahwa kini ia mengerti membunuh manusia bukanlah hal sulit dan manusia bukanlah makhluk yang benar-benar maju. Kyo bingung dengan maksud perkataan Reika. Kyo pun terkejut, namun Kyo menyadari bahwa pukulan itu adalah cara Reika menyampaikan perasaan cintanya.